Ada masa dalam hidup ketika kita berbuat baik, tapi dibalas dengan kejahatan. Kita memberi kepercayaan, tapi justru dihianati. Kita menolong, tapi malah dijatuhkan. Dan di saat seperti itu, hati manusia seringkali berteriak, "Kapan keadilan datang?" Namun semesta memiliki cara yang jauh lebih halus, cara yang tidak bisa dilihat oleh mata yang penuh amarah. Ia tidak membalas dengan petir dan badai, tapi dengan keheningan yang perlahan menata segalanya sesuai getaran energi yang diciptakan setiap jiwa. Yang menabur luka akan menuai luka, yang menebar kebencian akan terperangkap dalam kabutnya sendiri. Kamu tidak perlu mengutuk, tidak perlu membalas, dan tidak perlu mengotori tanganmu demi rasa puas sesaat. Karena ada kekuatan yang jauh lebih tinggi dari dendam, kekuatan energi murni yang bekerja lewat kesabaran, keikhlasan, dan keheningan batin. Seni sejati bukan tentang bagaimana membalas rasa sakit, tetapi bagaimana membuat yang menyakitimu terjungkal oleh getaran perbuatannya sendiri. Sementara kamu tetap berdiri tegak, damai, bersih, dan semakin bercahaya. Dan disinilah kisah itu dimulai. Tentang bagaimana tanpa melakukan apapun, kamu bisa membuat semesta menegakkan keadilan atas namamu. Dengan cara yang lembut, tapi pasti. Ada kalanya, orang yang paling kita percayai justru menjadi tangan yang menusuk paling dalam. Seseorang yang kita anggap rumah, tiba-tiba menjadi badai yang menghancurkan ketenangan kita. Kata-kata yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi racun yang merembes perlahan ke dalam hati, membuat dada sesak dan pikiran gelap. Namun, di tengah kepedihan itu, terselip sebuah pelajaran yang tak ternilai, bahwa tidak semua luka harus dibalas, dan tidak semua pengkhianatan pantas dicari keadilannya dengan tangan kita sendiri. Karena seringkali, keadilan yang datang dari manusia hanya memuaskan amarah sesaat, tapi meninggalkan kekosongan yang panjang di dada. Kamu duduk diam, menahan tangis dan amarah yang bergetar di dada. Kamu ingin berteriak, ingin menjelaskan, ingin membalas agar mereka tahu bagaimana rasanya diperlakukan sekejam itu. Tapi ada suara kecil di dalam dirimu yang berkata, "Biarkan, jangan kotor karena mereka." Dan kamu pun memilih diam, bukan karena kalah, tapi karena sadar bahwa waktu dan semesta punya cara yang jauh lebih adil daripada yang bisa dilakukan manusia. Diam itu bukan kelemahan. Diammu adalah doa yang tidak bersuara, tapi bertenaga. Setiap tetes air mata yang jatuh tanpa sumpah adalah energi yang dicatat semesta sebagai kebenaran. Ia melihat siapa yang tetap tenang meski dicaci, dan siapa yang menabur duri di jalan orang lain. Mungkin mereka merasa menang sekarang, tapi semesta tidak pernah tidur. Ia tahu siapa yang jujur dalam luka, dan siapa yang tertawa di atas penderitaan orang lain. Dalam keheninganmu, kekuatan besar sedang tumbuh. Kekuatan untuk memaafkan tanpa melupakan. Kekuatan untuk tetap lembut di dunia yang keras. Dan kekuatan untuk membiarkan semesta bekerja dengan caranya yang misterius. Karena kamu percaya, setiap luka akan menemukan jalannya menuju keadilan. Luka itu tidak akan hilang, tapi ia akan berubah bentuk. Dari rasa sakit menjadi pelajaran. Dari kepedihan menjadi kebijaksanaan. Dan dari air mata menjadi cahaya yang memandumu berjalan lebih hati-hati, lebih kuat, dan lebih sadar akan siapa yang pantas kamu beri tempat di hatimu. Pada akhirnya, kamu akan berterima kasih pada luka itu, bukan karena rasanya manis, tapi karena tanpanya, kamu tidak akan pernah belajar bahwa keheningan bisa menjadi senjata, dan bahwa tidak semua balasan harus datang dari tanganmu sendiri. Mungkin saat ini mereka masih tertawa, masih merasa menang, merasa berhasil menjatuhkanmu. Mereka berjalan dengan kepala tegak, seolah tak ada yang salah, seolah perbuatan mereka tidak meninggalkan luka di dada seseorang yang pernah tulus. Tapi semesta tidak buta.
Ia menyaksikan segalanya, bukan hanya tindakan, tapi juga niat di baliknya. Energi adalah hukum yang tak bisa ditipu. Segala sesuatu yang kamu kirimkan ke dunia, baik atau buruk, akan berputar kembali kepadamu dengan kekuatan yang sama. Mereka yang menyakitimu, tanpa sadar sedang menulis nasibnya sendiri. Mereka menanam benih dari rasa iri, kebohongan, dan pengkhianatan, dan waktu hanya menunggu saat yang tepat untuk menumbuhkan hasil dari perbuatan itu. Kamu tidak perlu ikut menanam kebencian. Biarkan tanganmu tetap bersih, biarkan hatimu tetap jernih. Karena ketika kamu menolak untuk membalas, kamu telah keluar dari lingkaran energi buruk yang memerangkap banyak orang. Kamu tidak sedang kalah, kamu sedang naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi, di mana kedamaian menjadi kemenanganmu. Semesta bekerja dalam diam. Ia tidak terburu-buru, tapi pasti. Ia menyiapkan cermin yang akan perlahan memantulkan semua perbuatan mereka. Mereka yang menipu akan dikelilingi oleh kebohongan. Mereka yang memanfaatkan orang lain akan dipertemukan dengan orang-orang yang memperlakukan mereka sama. Dan mereka yang menebar luka akan hidup dalam gelisah, tanpa tahu dari mana datangnya. Sementara itu, kamu akan mulai merasakan hal-hal kecil berubah di sekelilingmu. Hati yang dulu berat perlahan terasa ringan. Langkahmu terasa lebih tenang, tidurmu lebih nyenyak. Kamu mulai menarik hal-hal baik, orang-orang tulus, dan kesempatan yang mengalir tanpa kamu kejar. Itulah saat semesta memindahkan energimu ke frekuensi yang lebih tinggi, jauh dari kerusakan yang mereka ciptakan sendiri. Orang yang berbuat jahat kepadamu tidak akan jatuh karena doamu, tapi karena energi mereka sendiri yang menarik mereka ke dalam lubang yang mereka gali. Itulah keadilan yang sejati, bukan karena kamu ingin mereka hancur, melainkan karena keseimbangan semesta tidak bisa ditawar. Kamu hanya perlu satu hal, tetap tenang. Biarkan waktu bekerja, karena waktu adalah tangan tak terlihat yang menggiring manusia menuju pembalasan paling halus, pembalasan tanpa kebencian. Dan ketika hari itu tiba, kamu tidak akan merasa puas atas kejatuhan mereka, melainkan bersyukur karena kamu tidak lagi perlu menginginkannya. Sebab kamu sudah menang sejak awal. Ketika kamu memilih untuk tidak menjadi seperti mereka, lambat laun, waktu mulai menyingkap segalanya. Tanpa kamu sadari, semesta telah mulai bergerak, perlahan, tapi pasti. Tidak dengan gemuruh, tidak dengan kemarahan, tapi dengan langkah lembut yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang tenang. Mereka yang dulu tampak kuat, kini mulai kehilangan pijakan. Hal-hal yang dulu berjalan lancar tiba-tiba terasa berat. Apa yang mereka sentuh tak lagi menghasilkan kebahagiaan, hanya kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Rezeki yang dulu mengalir deras kini terasa tersendat, hubungan mereka mulai retak tanpa alasan yang jelas. Dan di balik semua itu, ada hukum tak tertulis yang sedang bekerja, hukum sebab dan akibat yang tak pernah gagal menepati janjinya. Kamu tidak bersorak, tidak juga tersenyum puas. Kamu hanya mengamati dengan diam, dengan hati yang kini sudah jauh lebih matang. Kamu tahu, semua ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang keseimbangan. Semesta hanya sedang mengembalikan energi ke tempat asalnya. Ada saatnya kebenaran muncul tanpa perlu dijelaskan. Kebohongan akan bertabrakan dengan kebohongan lain, saling menelanjangi hingga tidak tersisa apapun selain penyesalan. Dan mereka yang dulu menginjakmu dengan angkuh, perlahan akan menyadari bahwa tidak ada kemenangan yang lahir dari menyakiti orang lain. Sementara itu, hidupmu mulai terasa berbeda. Kamu tidak lagi terikat pada luka lama. Ada kedamaian baru yang mengalir dalam napasmu. Ada cahaya lembut yang mulai tumbuh di balik luka itu. Semesta tidak hanya menjatuhkan mereka, tapi juga mengangkatmu. Ia menuntunmu ke arah baru, orang-orang yang lebih tulus, peluang yang lebih murni, dan kehidupan yang lebih selaras dengan jiwamu. Dan di momen itu,
kamu akan mengerti sesuatu yang sangat dalam. Bahwa kamu tidak perlu berperang agar menang. Kamu tidak perlu membalas agar adil. Kamu hanya perlu bertahan dalam kebaikan dan biarkan semesta menunjukkan betapa kuatnya ketulusan yang kamu jaga. Sebab setiap kali seseorang berniat menyakitimu, energi itu tidak pernah benar-benar sampai kepadamu. Ia hanya memantul, mencari jalan pulang kepada pengirimnya. Dan ketika mereka mulai kehilangan arah, itu bukan karena kamu mengutuk mereka, melainkan karena mereka sedang tersesat dalam energi gelap yang mereka ciptakan sendiri. Kamu hanya duduk di sana, tenang. Tidak lagi peduli siapa yang kalah, siapa yang menang. Yang kamu tahu hanyalah satu hal. Semesta selalu berpihak pada hati yang tulus. Meski tampak sepi di awal, tapi akhirnya akan bersinar paling terang. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak pernah datang dengan teriakan. Ia datang dengan diam, seperti embun di pagi hari, menyejukkan bumi tanpa perlu suara. Ada suatu titik di mana kamu berhenti mencari balasan. Bukan karena kamu lupa, tapi karena kamu sudah tidak ingin membawa luka itu lagi kemanapun kamu pergi. Kamu mulai menyadari bahwa kedamaian adalah bentuk kemenangan yang paling sulit dicapai dan paling berharga. Dulu kamu ingin mereka merasakan sakit yang sama. Kamu ingin semesta menurunkan keadilan yang setimpal, ingin melihat mereka menyesal dan berlutut di bawah beratnya dosa sendiri. Tapi kini, semua itu terasa jauh dan tidak penting lagi. Hati yang sudah menemukan tenangnya, tak lagi tertarik melihat kejatuhan siapapun. Kamu mulai berjalan dengan langkah ringan. Kamu tak lagi membawa beban amarah di punggungmu, tak lagi memutar kenangan lama di kepalamu. Kini kamu lebih memilih diam dan berterima kasih. Bukan pada mereka yang melukaimu, tapi pada semesta yang telah menjadikan luka itu pintu menuju kedewasaan spiritualmu. Kedamaian sejati bukan datang ketika dunia berhenti menyakitimu, tapi ketika kamu tidak lagi memberi dunia kekuatan untuk melukai hatimu. Itulah momen di mana kamu akhirnya benar-benar bebas. Kamu tidak lagi butuh pengakuan, tidak lagi menuntut maaf, dan tidak lagi mengharapkan keadilan datang dalam bentuk penderitaan orang lain. Kamu mulai melihat hidup dari sudut pandang yang lebih tinggi. Kamu sadar bahwa mereka yang menyakitimu juga hanya manusia, tersesat, terluka, dan tak tahu cara mencintai dengan benar. Dan pengampunan bukan berarti kamu membiarkan mereka kembali menyakitimu. Tapi kamu membebaskan dirimu dari beban emosi yang dulu mengikatmu pada masa lalu. Ada cahaya baru di hatimu. Cahaya yang lembut tapi kuat. Ia tumbuh dari kesabaran, dari tangisan yang tak terlihat, dari doa-doa yang kamu ucapkan di malam-malam sepi ketika dunia terasa terlalu berat. Dan kini, cahaya itu menjadi perisai. Ia melindungimu tanpa kamu perlu membalas. Mereka mungkin masih berjuang dengan bayangan perbuatannya sendiri. Tapi kamu sudah berada di tempat yang damai, jauh dari lingkaran itu. Kamu telah menjadi saksi bahwa tidak ada yang lebih indah daripada memiliki hati yang bersih setelah badai yang kotor. Dan saat kamu menatap ke belakang, melihat semua yang terjadi, kamu tersenyum pelan. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum kedewasaan. Kamu akhirnya mengerti. Balasan terbaik bukanlah ketika mereka jatuh, melainkan ketika kamu sudah terlalu damai untuk menginginkan hal itu. Sebab kedamaian bukan sekadar perasaan tenang. Ia adalah mahkota yang diberikan semesta kepada mereka yang memilih tidak membalas meski punya semua alasan untuk melakukannya. Kini kamu berdiri di titik yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Bukan sebagai seseorang yang membalas dan menang, tetapi sebagai seseorang yang tumbuh dan tidak lagi membutuhkan kemenangan dari jatuhnya orang lain. Kamu menyadari sesuatu yang sangat dalam, bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling kuat membalas, melainkan siapa yang paling kuat menjaga dirinya tetap bersih di tengah kekacauan. Kamu tidak perlu menghunus pedang,
tidak perlu menulis skenario balas dendam. Karena semesta telah menjadi saksi, sekaligus hakim. Dan tanpa kamu sadari, kamu telah berjalan melewati semua ujian itu dengan kepala tegak. Bukan karena kamu hebat, tetapi karena kamu memilih untuk tidak ikut tenggelam dalam lumpur yang mereka buat. Kemenanganmu bukan hasil dari pertarungan, tapi dari keputusanmu untuk tidak ikut bertarung di arena yang kotor. Kamu menang bukan karena kamu menjatuhkan mereka, tapi karena kamu memilih untuk naik lebih tinggi ke tempat di mana mereka bahkan tidak bisa menjangkaumu. Mungkin suatu hari mereka akan menyadari kesalahannya. Mungkin mereka akan datang membawa penyesalan yang terlambat. Tapi ketika itu terjadi, kamu sudah berada di fase yang berbeda. Fase di mana kamu tidak lagi menginginkan permintaan maaf, karena hatimu sudah terlalu damai untuk membutuhkannya. Inilah bentuk kemenangan yang paling agung. Bukan ketika musuhmu jatuh, tapi ketika kamu sudah tidak melihat mereka sebagai musuh lagi. Kamu akhirnya memahami rahasia besar kehidupan, bahwa balas dendam terbaik adalah menjalani hidupmu dengan bahagia. Sementara mereka yang menyakitimu harus hidup dengan beban dari perbuatannya sendiri. Dan saat kamu melangkah ke masa depan dengan hati yang ringan, kamu membawa satu prinsip yang akan terus membimbing langkahmu. Aku tidak akan pernah membalas dengan keburukan. Jika seseorang menjatuhkanku, aku akan bangkit lebih tinggi. Jika seseorang mengkhianatiku, aku akan mencintai diriku lebih kuat. Karena tugas mereka adalah melukai, tugas semesta adalah membalas. Dan tugasku hanyalah tumbuh tanpa dendam. Kamu menang, bukan karena kamu menghancurkan siapapun, tetapi karena kamu memilih untuk menjadi jiwa yang tak bisa dihancurkan. Perjalanan ini bukan tentang siapa yang paling terluka, bukan tentang siapa yang paling salah, melainkan tentang siapa yang memilih untuk tetap waras, tetap lembut, dan tetap berharga. Meski dunia sempat membuatnya remuk, kamu telah belajar bahwa tidak semua luka butuh pembalasan. Sebagian luka hanya butuh diterima, dipeluk, dan dilepas. Kamu tidak lagi berperang dengan masa lalu karena kamu kini paham. Yang menyakitimu hanyalah bagian dari proses pembentukanmu. Kamu bukan korban. Kamu adalah saksi dari kekuatan dirimu sendiri. Kamu telah membuktikan bahwa kedewasaan bukan soal usia, tapi soal keberanian menahan amarah dan memilih diam bukan karena takut, melainkan karena kamu yakin ada kekuatan yang lebih tinggi daripada tanganmu sendiri. Dan kini, tibalah waktumu untuk benar-benar hidup kembali. Bukan dengan membawa kepahitan, tapi dengan membawa kebijaksanaan. Bukan dengan menunggu pembalasan, tapi dengan menciptakan kebahagiaan baru untuk dirimu sendiri. Biarlah semesta menyelesaikan urusannya. Karena tugasmu bukan menuntut keadilan. Tugasmu adalah bertumbuh, bercahaya, dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jika suatu hari kamu menoleh ke belakang, jangan lihat siapa yang menjatuhkanmu. Lihat siapa kamu sekarang, dan katakan dengan bangga, aku telah melalui luka tanpa membalas, dan tetap menjadi manusia yang utuh. Itulah kemenangan terbesarku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.